Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang peradaban dalam sejarah Islam. Setelah sebelumnya kita membahas masa pra-Islam, sekarang kita masuk ke masa kenabian, yaitu masa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dan mulai dakwahnya hingga wafat pada tahun 632 Masehi. Periode ini bukan hanya penting secara agama, tetapi juga menandai titik perubahan besar dalam sosial, budaya, politik, dan peradaban bangsa Arab. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 570 Masehi di kota Mekah dari suku Quraisy. Kota Mekah saat itu menjadi pusat perdagangan dan keagamaan, tetapi juga dipenuhi praktik jahiliyah seperti penyembahan berhala, perbudakan, perjudian, dan kesenjangan sosial. Pada usia 40 tahun, Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira. Dari sinilah dimulai masa kenabian yang berlangsung selama 23 tahun. Periode ini dibagi menjadi 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Masa awal kenabian di Mekah adalah masa penuh tantangan. Nabi berdakwah, menyampaikan tauhid, mengajak meninggalkan berhala, dan menegakkan nilai kemanusiaan. Namun, dakwah ini ditolak oleh para pemuka Quraisy karena dianggap mengancam kekuasaan ekonomi dan tradisi mereka. Pada masa dakwah di Mekah, fokus Nabi adalah yang pertama mengubah konsep keagamaan. Nabi menyeru bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan semua manusia setara di hadapannya. Yang kedua, moral dan spiritual. Nabi menghapus tradisi jahiliyah seperti mengubur bayi perempuan, riba, perjudian, penyembahan berhala, kezaliman pada budak. Pendidikan akhlak. Ayat-ayat Makkiyah banyak berbicara tentang keadilan, kesabaran, kepedulian sosial, dan hari pembalasan. Namun, tekanan Quraisy semakin kuat. Umat Islam disiksa, diboikot, bahkan diusir. Kondisi ini memuncak pada peristiwa hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi adalah titik penting dalam sejarah peradaban Islam. Mengapa? Karena Islam berubah dari hanya ajaran spiritual menjadi kekuatan sosial dan politik. Umat Islam mendapatkan kebebasan dan keagamaan untuk membangun masyarakat baru. Hijrah juga menandai awal penanggalan Islam, yaitu kalender Hijriyah. Madinah pada saat itu adalah kota yang terdiri dari 3 kelompok besar. Kaum Aus dan Khazraj dari Arab, suku-suku Yahudi, yaitu ada Bani Kainuka, Bani Nadir, dan Bani Quraiza. Kedatangan Nabi membawa harapan baru untuk menyatukan mereka. Di Madinah, mereka tidak hanya sebagai rasul, tapi juga sebagai pemimpin negara. Beberapa langkah besar yang membentuk peradaban Islam antara lain, yang pertama itu ada membangun Masjid Nabawi. Masjid bukan hanyalah tempat ibadah tetapi juga pusat pendidikan, musyawarah, administrasi, pemerintah, kegiatan sosial. Yang kedua, Piagam Madinah. Ini adalah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah dunia. Piagam ini mengatur hak dan kewajiban negara, kebebasan beragama, keamanan bersama, penyelesaian konflik, hubungan antara suku. Ini menjadi dasar peradaban Islam yang adil dan multikultural. Yang ketiga ada persaudaraan Muhajirin dan Ansor. Nabi mempersaudarakan kaum muslim pendatang di Mekah, Muhajirin dengan penduduk Madinah, Ansor. Ini menciptakan masyarakat yang kuat, solid, dan saling membantu. Yang keempat, sistem ekonomi berkeadilan. Nabi mulai mengatur sistem ekonomi tanpa riba, mendorong perdagangan halal, zakat, infak, dan sedekah. Ekonomi Islam berkembang kuat dan stabil.
Untuk menjaga keberlangsungan umat, Nabi memimpin beberapa peperangan besar seperti Badar, Uhud, dan Khandaq. Tujuan bukan ekspansi melainkan melindungi umat Islam dari agresi Quraisy. Pada akhirnya, Nabi berhasil menaklukkan Mekah secara damai pada tahun 630 Masehi. Kota itu dibersihkan dari berhala, Ka'bah dikembalikan sebagai pusat tauhid, dan masyarakat menerima Islam secara luas. Periode ini menunjukkan kemampuan diplomasi strategi dan kepemimpinan Nabi yang luas. Pada masa kenabian, peradaban Islam dibangun bukan hanya melalui ibadah, tetapi juga melalui yang pertama ada sistem pemerintahan, yang kedua persatuan sosial, yang tiga keadilan ekonomi, yang keempat toleransi antar agama, yang kelima pendidikan dan akhlak. Nabi Muhammad SAW berhasil mengubah masyarakat jahiliyah menjadi peradaban yang beradab, maju, dan berlandaskan tauhid. Warisan ini kemudian menjadi pondasi perkembangannya peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin hingga masa dinasti-dinasti besar. Mungkin cukup sekian peradaban Islam pada masa Nabi. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.